Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Microphone USB. Oke. Testing. Baik, teman-teman, selamat sore semuanya ya. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita akan melakukan webinar dan tema kita hari ini adalah tentang gelombang kuartal ya. So, seperti biasanya saya sampaikan kembali untuk disclaimer-nya teman-teman sekalian bahwa ini adalah bentuk layanan yang diberikan oleh HFM kepada membernya, pada Anda-Anda semua, agar memiliki pengetahuan, kemampuan untuk melakukan analisa, baik secara teknikal, fundamental, maupun secara sentimen. Dan saya ingatkan kembali bahwa perdagangan dengan menggunakan leverage itu mengandung tingkat resiko, sehingga sebelum melakukan perdagangan sebaiknya mempertimbangkan kembali tingkat risiko yang sudah teman-teman siapkan agar perdagangannya bisa berkelanjutan. Gunakanlah leverage dengan bijak. Ini tampilan gambarnya sudah kelihatan belum ya? Udah ya. Baik teman-teman, gunakanlah leverage dengan bijak supaya perdagangan itu bisa berkelanjutan. Keberhasilan dalam perdagangan bukan didasarkan pada seberapa Anda pandai dalam melakukan analisa teknikal, fundamental, atau sentimen. Keberhasilan trading itu adalah pengaturan lot. Oke, pengaturan lot itu penting, manajemen risiko. Kemudian juga sebuah komitmen yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah dibuat, entah itu dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Jadi kita memang harus menghadapi satu kenyataan di dalam perdagangan bahwa keberhasilan dalam melakukan perdagangan itu bukan dikarenakan Anda pandai dalam melakukan analisa teknikal, fundamental, atau sentimen, bukan. Bukan karena kepandaian kita dalam melakukan analisa. Tetapi ada hal yang lebih penting, yang lebih urgent, yang jarang sekali kita perhatikan. Kita melihat banyak orang sekali pandai
dalam melakukan analisa, tapi menghasilkan perdagangan yang jelek sekali. Kira-kira menurut kalian faktornya apa di sini? Bukan karena dia bodoh ya, dia pandai sekali dalam melakukan analisa, bisa melakukan proyeksi harga. Tetapi hasil akhirnya itu jelek. Nah, teman-teman saya pikir kita harus luruskan kembali. Oke, analisa mungkin setiap orang melakukan cara-cara yang berbeda ya, analisa untuk proyeksikan harga. Tetapi saya melihat bahwa selain daripada unsur-unsur penting seperti dalam memiliki manajemen lot yang bagus, tidak overtrade, tidak overload, selalu konsisten dengan lot yang dia pakai, kemudian manajemen waktu, tidak masuk pasar itu sembarangan, kemudian dia juga tidak menjadi apa-apa kalau dia tidak masuk pasar, itu is okay, nggak apa-apa. Oke, tapi selain daripada itu teman-teman, selain daripada manajemen lot, kemudian manajemen waktu dan manajemen resiko, itu merupakan pilar dari perdagangan yang berhasil ke depan. Tetapi kalau tidak dibarengi, tidak dibarengi dengan mentalitas yang bagus, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Maksud saya mentalitas yang bagus itu ketika kita melakukan perdagangan, kita sudah masuk pasar, kita harus bertanggung jawab. Kita harus menghadapi atau kita harus tetap pada rencana di awal bahwa perdagangan yang sudah kita lakukan, keputusan yang sudah kita buat, entah hasil akhirnya bagus atau tidak, kita harus hadapi seperti itu. Misalnya kalau sudah melakukan masuk posisi, ambil posisi beli, resikonya sudah diatur, targetnya sudah diatur. Kalau dalam berbicara untuk intraday, kita jangan menggeser-geser lagi ya. Jangan menggeser-geser lagi stop loss-nya atau menggeser-geser TP-nya lagi. Karena itu merupakan komitmen dari sistem yang sudah teman-teman terapkan. Jangan terpengaruh dalam pergerakan harga yang berlawanan dengan posisi Anda. Kita harus terima kenyataan hasil akhir dari keputusan tersebut berhasil atau tidak, sampai kita yakin bahwa sistem yang kita gunakan itu memiliki akurasi yang bagus. Kalau kita menggeser-geser stop loss, menggeser-geser TP, akhirnya tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, dan rencana perdagangan yang sudah kita susun akhirnya terbengkalai gitu. Nggak sesuai dengan sistem yang sudah kita perbuat. Nah, itu penting sekali teman-teman, karena tanpa ini, sepintar apa Anda dalam melakukan analisa, pengaturan lot, pengaturan manajemen risiko dan sebagainya, tetapi tidak memiliki mentalitas yang bagus, itu juga tidak menjadi apa-apa nantinya. Oke, memang mungkin dia tidak mengalami kemunduran, tetapi berjalan di tempat gitu ya, berjalan di tempat. Oke, teman-teman, jadi pokok materi kita pada sore ini, kita akan membahas tentang gelombang ya. Kita akan membahas tentang gelombang, dan gelombang yang saya maksudkan di sini mungkin sedikit berbeda ya dari biasanya yang teman-teman ketahui, tetapi memang itu adalah gelombang adopsi dari yang teman-teman ketahui, baik dari Charles Dow maupun dari Elliott Wave. Tapi yang hari ini adalah tentang gelombang kuartal ya teman-teman ya. Baik, sepanjang siaran ini berlangsung baik secara visual maupun audio, apabila mengalami gangguan, saya minta kerjasama teman-teman agar memberikan informasi kepada saya. Dan kalau itu terjadi dari pihak teman-teman juga saya minta kerjasamanya untuk mengecek kembali. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan memberikan pemaparan tentang gelombang teori dari Ian Iotov dan berbagai implikasinya ya. Sebenarnya materi hari ini adalah materi yang tidak cukup dengan 1 jam ya. Dan kalau teman-teman setuju mungkin pada bulan depan ya kita akan membahas
secara lebih rinci mengenai berbagai macam gelombang. Karena penguasaan gelombang itu buat saya adalah sesuatu yang sangat krusial dalam melihat dominator di dalam pasar. Apakah tren itu dapat berlangsung lebih lama atau tidak. Baik teman-teman, kita langsung lompat ke MetaTrader. Saya tidak membuat materi dalam template PowerPoint. Dan saya lebih senang kalau langsung lompat ke MetaTrader supaya teman-teman juga mendapatkan informasi yang bagus. Langsung ke poinnya ya, langsung ke poinnya. Baik teman-teman, saya mau ambil gelombang yang ada apa ya, gelombang yang ada naik dan turunnya ya. Oke. Ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang baru, tapi membutuhkan perhatian khusus. Nah, di akhir dari sesi ini saya akan mensederhanakan dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, tren gelombang menurut teori kuartal dari Ian Iotov ya, teman-teman ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, menurut beliau, kenapa dia mengadopsi atau membuat satu materi yang baru, gelombang, dibandingkan dari Elliott Wave maupun dari Charles Dow. Ini adalah turunannya teman-teman. Karena menurutnya teori gelombang dari Elliott itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap orang yang melihatnya. Maksudnya bahwa gelombang Elliott Wave itu sifatnya sangat-sangat subjektif. Setiap orang yang memandang gelombang dari perspektifnya masing-masing. Oke? Karena di dalam teori Elliott Wave itu memiliki 200 aturan yang harus kita pahami, gitu ya. Ini aturan-aturannya sangat banyak sekali. Kita harus memahami tentang yang namanya gelombang impuls. Nah, gelombang impuls sendiri juga ada impuls dengan ekstensinya. Kita juga harus belajar tentang leading diagonal. Kita harus juga belajar tentang ending diagonal. Kita juga harus belajar tentang urutan motif gelombangnya seperti apa. Kita juga harus mengerti bagaimana karakteristik dari gelombang pertama, gelombang 2, gelombang 3, 4, dan 5. Kemudian kita harus memahami bagaimana sifat-sifat dari gelombang koreksi A, B, dan C, dan sebagainya. Di samping itu teman-teman, di dalam teori Elliott Wave, kita juga harus memahami bagaimana kondisi pasar yang sideways dengan tren yang zigzag. Kita harus mengidentifikasi harga korektif itu atau gelombang korektif itu dengan berbagai macam pola segitiga, apakah segitiga reguler atau ada perluasan atau memang ada koreksi yang mendatar seperti itu. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali yang harus kita pahami kalau kita belajar tentang Elliott Wave. Tetapi itu bukan hal yang mustahil bagi kita untuk menguasainya. Cuma dalam beberapa materi yang saya sampaikan di dalam teori Elliott Wave itu sebenarnya membutuhkan durasi waktu yang cukup lama ya. Saya pikir sebulan itu tidak cukup untuk membahas
dari pertemuan, misalnya sebulan tuh ada 8 kali pertemuan, berapa ya? Iya, 8 kali pertemuan, itu belum tuntas untuk membahas tentang teori Elliott Wave beserta detail-detailnya. Tapi kalau memang teman-teman pada nantinya berminat untuk mempelajari tentang Elliott Wave, saya bersedia untuk mengupasnya satu persatu bagi teman-teman ya. Kalau kalau apa? Kalau merasa perlu nantinya ya. Kalau merasa perlu. Oke, teman-teman. Jadi gelombang yang akan saya sajikan di sini ya, teman-teman. Dari perspektif setiap orang tentang gelombang Elliott Wave itu memang berbeda-beda. Ada yang menyangka bahwa perpanjangan gelombang, kadang-kadang dia berpikir bahwa ini adalah gelombang terakhir ya, katakanlah saya membuat suatu contoh ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ini adalah leading diagonal, kemudian membuat ekstensi perpanjangan gelombang. Katakanlah di sini adalah gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan gelombang 5. Nah, kadang-kadang di ekstensi saja itu bisa membuat perangkap bagi kita yang kurang memahami ya, teman-teman ya. Bagi kita yang kurang memahami, kita ekstensi dari leading diagonal aja kita bisa terperangkap. Oke. Nah, kadang-kadang di gelombang ini, gelombang 4 ke 5 di sini, kadang-kadang orang berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanan tren. Kan begitu ya? Nah, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke. Kemudian dia berpikir bahwa sesudah gelombang kelima ini akan terjadi korektif ya, korektif ABC-nya. Dan kemudian harga akan melanjutkan gelombang yang lebih panjang. Oke. Makanya di dalam Elliott Wave banyak sekali pelabelan yang setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda, menandakan gelombang naratifnya itu berbeda-beda. Kalau 1, 2, 3, 4 berjalan sejalan dengan tren itu biasa disebut sebagai naratif. Jadi saya singgung-singgung sedikit ya tentang Elliott Wave ya. Supaya kita sedikit banyak memiliki pengetahuan dasar tentang Elliott Wave. Nah, teman-teman, kadang-kadang di sini menjebak ya. Kita pikir ini adalah naratifnya ya. Gelombang pertama dengan susunan 5 gelombang yang sejalan dengan tren, kemudian di sini ada ABC-nya di sini, kemudian kita mengharapkan perpanjangan gelombang kedua di sini. Oke, perpanjangan gelombang kedua 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya kita nggak tahu nih mau kemana nih. Tapi yang dihasilkan dari gelombang ini yang kita lihat malah tidak menjadi perpanjangan dari gelombang 3, gelombang naratif yang ketiga ya. 1, 2, 3. Dan malah kita di sini melihat sebuah pola segitiga koreksi zigzag yang mendatar dalam bentuk descending. Nah, teman-teman, di mana larinya gelombang kelima ini? Kalau kita lihat, nah itu yang saya maksudkan bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Oleh karena itu kita membutuhkan pendekatan confluence dari katalis yang lain. Kita membutuhkan metode dari timur, tidak hanya mendasarkan metode dari barat, gitu ya. Karena pasar itu sangat dinamis dan perubahan bentuk itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman juga mengadopsi misalnya dari teori dari barat, misalnya teman-teman mendapatkan di sini adalah head and shoulders. Tetapi head and shoulders ini juga gagal kan begitu ya. Kalau teman-teman yang mengadopsi pada chart pattern misalnya, oh ini head and shoulders nih, breakout nih, harus breakout, retest saya mau sell nih. Kan begitu ya, perpanjangan ekstensi dari gelombang ABC-nya seperti itu. Dan mengharapkan minimal koreksinya ada 61 atau berapa di sini. Dan ternyata pola ini juga gagal. Nah, teman-teman, begitu banyak dinamika di dalam kita mempelajari gelombang. Oke. Memang kita sajikan di dalam apa ya? Dalam tren besarnya ya, ini tren menengahnya ya, teman-teman, karena saya menggunakan daily. Ini tren middle term ya, ini ya, middle term. Jadi
kadang-kadang memang ternyata yang kita pelajari tentang gelombang naratif ini maupun korektifnya ini teman-teman, ternyata dia membentuk pola ABC. Kan gitu ya. Nah, teman-teman, inilah yang disebut oleh Ian Iotop sebagai subjektivitas di dalam mempelajari gelombang. Oleh karena itu dia memberikan gelombang yang lebih simple, tidak peduli trennya seperti apa, dia tetap menggunakan metode yang sama. Oke, tentu saja ini mempelajari gelombang ada kelebihan dan ada kekurangan ya teman-teman. Nah, saya lebih setuju teman-teman kepada teori yang dianut oleh Charles Dow dibandingkan dengan Elliott Wave yang menurut saya itu juga sangat subjektif. Kenapa? Karena kalau berdasarkan teori Dow, kalau teman-teman bisa putar kembali materi tentang Charles Dow yang saya bahas, mungkin sudah ada sekitar beberapa kali saya membahas tentang Dow teori ya teman-teman ya. Memang Dow teori itu memang diadopsi sebagai historical analisa teknis yang terus dipakai hingga saat ini, dan itu belum pernah berubah ya sampai dengan hari ini dan tetap update gitu ya. Dan itu tidak sekompleks yang kita bayangkan dengan berbagai macam aturan yang dipaparkan oleh Elliott Wave. Karena Elliott Wave itu memaparkan hal itu dari semua sudut pandang ya teman-teman. Jadi akan sangat membingungkan bagi para pemula dalam mengidentifikasi numbering atau pelabelan total gelombang yang kita lihat. Itu bisa menghasilkan berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Nah, teman-teman, kalau kita kembali, ini kita pengantar ini saya untuk masuk ke dalam gelombang kuartal ya teman-teman ya. Jadi memang saya berbicara dari Elliott Wave, kemudian sekarang kita berbicara dari bapak teknikal Dow teori, Charles Dow. Nah, teman-teman, kalau sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa menurut teori Dow, pasar itu bergerak dalam tren ya. Pasar itu seperti sebuah gaya yang kuat di dalam tren, kalau dia tidak akan berbalik arah sampai memiliki gaya perlawanan yang lebih kuat. Maka tren itu akan terus berjalan terus sampai ada penolakan. Memiliki fase distribusi, ada kehilangan momentum, kemudian ada penembusan gelombang, yaitu tekanan yang lebih dominan dari harga rata-rata rendah yang dia lewat. Maka kita bisa mengidentifikasikan bahwa di sini sudah terjadi perubahan tren. Oke. Nah, tren ini akan bergerak sampai ada kekuatan yang berlawanan dengan tren awal gitu ya. Itu hukum gaya ya. Hukum gaya dari Newton ya. Hukum gaya dari Newton. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa tren itu tidak gampang berubah loh, membutuhkan waktu dan proses. Kenapa? Karena untuk merubah persepsi dari bermiliar-miliar trader, berbagai macam institusi besar dengan kepentingan yang sangat banyak, itu tidak gampang. Untuk menciptakan sebuah perubahan tren yang teman-teman lihat di sini membutuhkan durasi waktu yang lama. Kita nggak bisa harapkan perubahan yang seperti ini dalam bentuk V-shape terus kita berpikir bahwa tren sudah berubah. Nggak segampang itu juga teman-teman, karena harga perlu melakukan negosiasi sampai terbukti nanti bahwa ada pemecahan struktur gelombang yang lebih besar, yaitu gelombang permanennya. Nah, dalam teori Dow teori ya teman-teman, lebih gampang untuk mendeteksi, kita tidak perlu membutuhkan ini gelombang 1, 2, dan 3, tetapi sepanjang harga masih membentuk harga tinggi atau harga puncak yang lebih tinggi, kemudian dia membentuk harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi ya, harga rendah yang lebih tinggi, tren ini belum akan pernah berubah meskipun terjadi koreksi. Oke.
Tetapi kebanyakan kita terperangkap di dalam tren korektif seperti ini ya. 35 ini di dalam teori Elliott. Kita sering terkecoh dengan gelombang minor. Ya kan? Kita menjadi lupa tentang pemecahan struktur gelombang besarnya. Sehingga terjadi sejumlah sideway, ada kepentingan pada time frame yang lebih kecil, kita terkecoh. Kita terkecoh untuk mengikuti, oh ini udah pola rounding top di sini, kita harus ambil retracement-nya untuk melanjutkan tren lanjutannya. Kan seperti itu ya. Nah, sepanjang penurunan ini tidak berhasil melewati puncak dari gelombang yang dia pecah, maka konteks dari tren ini masih akan terus berlanjut. Masih akan terus berlanjut ya teman-teman, sampai nanti teman-teman perhatikan gelombang besarnya pecah. Ini gelombang besarnya pecah, nanti itu baru akan terjadi perubahan minat. Kan begitu ya. Meskipun secara Dow teori itu dianggap sedikit terlambat teman-teman, karena harus menunggu pola pembentukan pemecahan struktur baru berhasil kita bisa mengidentifikasi trennya sudah berubah. Tetapi metode ini adalah metode yang terbaik sejauh ini yang kita ketahui dalam analisa teknikal pemahaman tentang gelombang, struktur gelombang. Ini adalah teori dan analisa teknikal yang terbaik yang kita ketahui sejauh ini untuk bagi para trend follower. Kan begitu ya. Nah, teman-teman di dalam teori Dow teori tentu teman-teman juga mengetahui, dia mengklarifikasikan bahwa tren itu terdiri dari 3 buah tren utama, tren sekunder, kemudian tren minor ya, atau tren tersier, yang sudah saya sampaikan bolak-balik di dalam live di platform yang lain tentang tentang hal ini ya. Tentang hal ini saya sudah bolak-balik sampaikan bahwa khususnya karena kita sering membahas tentang emas ataupun pada indeks, bahwa secara tren mayor emas maupun indeks itu trennya itu tren naik. Secara mayor ini trennya naik. Ini adalah air pasang, ini adalah tide ya. Ini adalah tide. Jadi ini gelombang pasang. Tren besarnya tuh ini. Seandainya terjadi penurunan, itu adalah tren sekunder. Oke, terjadi penurunan itu adalah tren sekunder, bukan tren mayornya. Oke. Dan teman-teman, di dalam tren sekunder ini terdapat banyak gelombang minor. Oke. Gelombang minor juga terdapat riak-riak harga yang sering saya sampaikan bahwa ini riak harga adalah sering saya sampaikan itu adalah replay penyeimbang yang pada akhirnya akan membentuk suatu susunan koreksi dalam bentuk candle-candle yang sejajar atau miring sedikit dalam bentuk pattern seperti pola continuation yang sudah kita bahas tentang segitiga kemarin, tentang rectangle, tentang triangle, tentang pennant dan sebagainya. Oke. Nah, teman-teman, di dalam metode yang kita ketahui tentang Dow teori, tren itu dibagi menjadi 3 ya. Tren utama, tren sekunder, dan tren minor. Dan lagi pula teman-teman bahwa informasi yang kita dapat dari grafik yang kita lihat ini, selain daripada gelombang, bahwa pergerakan harga ini seharusnya dan memang harus ini divalidasi oleh pergerakan volume perdagangan. Kalau tidak divalidasi oleh volume perdagangan, maka trennya dipertanyakan. Kan begitu ya. Kalau tidak divalidasi oleh volume perdagangan, maka trennya dipertanyakan. Nah, teman-teman, misalnya ya, dalam konteks harga emas di sini, kalau terjadi breakout seperti ini, itu harus divalidasi oleh peningkatan volume perdagangan. Karena yang namanya tren itu harus divalidasi oleh pertumbuhan volume perdagangan. Kalau tidak, kenaikan ini bisa menjadi karena sentimen pasar, harga naik tetapi volume perdagangan yang tidak ada. Itu bisa terjadi suatu koreksi atau menggambarkan pasar yang sedang serakah.
Karena informasi yang kita dapat selain harga yang di sini adalah volume. Kita singkirkan dulu tentang indikator yang lain. Yang kita tahu ini secara telanjang mata, harga dan volume. Harga ada 4 ya kan, OHCL, volume, memvalidasi. Nah, ketika harga sedang mengalami konsolidasi, maka teman-teman akan melihat volume perdagangan relatif rata-rata. Tetapi ketika harga pecah, maka teman-teman akan melihat volume perdagangan meningkat dengan drastis. Nah, yang menjadi pertanyaan dasar, meskipun saya menggunakan volume tick, teman-teman bisa melihat dari kenaikan harga ini, semakin harga naik, volumenya apakah semakin meningkat di sini? Volumenya tidak meningkat. Volume ticknya tidak meningkat. Artinya, kenaikan ini sudah kehilangan momentum naik. Dan suatu saat pasti akan terjadi penurunan, baik itu dalam konteks tren minor maupun pada tren sekundernya atau secondary trendnya. Tidak lama lagi kan kira-kira begitu. Entah 1 atau 2 candle berikutnya maka akan terjadi sejumlah penurunan dalam bentuk korektif. Nah, sepanjang kita melabeli gelombang ini atau kita mengetahui perjalanan harga itu memiliki harga yang lebih tinggi, harga tinggi yang lebih tinggi, higher high, kemudian higher low dan sebagainya, tren itu belum akan berakhir. Tren itu tidak akan berakhir. Oke, saya melihat dalam gambaran besar ya. Tapi sering kita sebagai trader intraday kadang-kadang juga sangat terdistorsi dan sering bermain di dalam riak harga. Ia setuju atau tidak setuju, kita memang bermain di dalam riak harga karena kita pedagang kecil yang rata-rata melakukan open posisi hampir tiap hari. Bukan tiap saat ya, tiap hari. Kalau ada momentum kita masuk. Nah, teman-teman di dalam kuartal teori, Elliott Wave mensederhanakan teman-teman. Memang sedikit mirip dengan teori dari Elliott Wave, tetapi saya di sini teman-teman mengajak teman-teman untuk tidak pusing tentang yang namanya pelabelan dan sebagainya 1, 2, 3, 4, 5 atau apapun itu. Nah, di dalam kuartal teori, gelombang yang diadopsi itu hanya didasarkan pada gelombang awal ya, pembawa harga. Nah, kalau dia sebagai pembawa harga, ini adalah gelombang pemicu ya, teman-teman. Ini adalah gelombang pemicu yang biasa disebut dengan trigger wave ya, atau gelombang asal ya, gelombang pemicu. Nah, tetapi teman-teman, gelombang pemicu itu harus kita kita identifikasi seperti apa sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini adalah trigger. Nah, teman-teman, itu tergantung dari periode waktu yang kita gunakan. Jadi time frame periode itu menentukan kepentingan kita, itu akan membedakan sudut pandang orang. Setiap trader yang menggunakan time frame yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda, memiliki kepentingan yang sangat berbeda. Oke, mungkin kita melihat di dalam konteks 1 jam naik, tetapi di dalam konteks periode yang lebih besar harga sedang turun dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menggunakan time frame acuan kita yang besar apa, kemudian yang jadikan time frame sebagai time frame untuk eksekusi itu time frame berapa. Jadi minimal kita harus memiliki 2 time frame, yaitu time frame besar sebagai pemandu tren, time frame yang kedua sebagai time frame untuk mengeksekusi posisi. Jadi tetap kita mengacu pada time frame besar, main frame-nya untuk menentukan arah perdagangan, sementara eksekusinya pada time frame yang kedua, yang lebih kecil. Baik teman-teman. Oke. Di dalam teori kuartal, gelombang asal itu dia sebut sebagai gelombang trigger atau pemicu. Dan kalau terjadi koreksi, maka dia hanya melabelkan ini adalah gelombang koreksi 1. Hanya ditandai dengan C1. Jadi koreksi 1. Harga yang melepaskan diri dari koreksi ini, maka dia memasuki tren lanjutan yang disebut sebagai progresi. Oke? Sebagai progresi. Tidak jauh berbeda dengan pemahaman
dari Dow teori bahwa progresi ini adalah apa namanya masuknya partisipasi dari member market untuk mengikuti perjalanan tren ini. Jadi di sini orang berlomba-lomba masuk ke dalam pasar. Para peserta pasar masuknya di sini. Ini adalah gelombang progresi. Oke, ini pemicunya ya, gelombang awalnya. Ya mungkin di dalam teori Elliott-Wave ini adalah gelombang satunya, gelombang duanya ya, progresi gelombang tiganya dan sebagainya. Nah, kalau terjadi koreksi lagi teman-teman, itu cukup dilabeli dengan C2. Ini adalah gelombang koreksi C2. Jadi tidak usah repot-repot ya. Kasih tanda-tanda 1, 2, 3-nya. Oh, kalau terjadi koreksi, ya ini C2. Sepanjang penurunan tidak melebihi gelombang naik atau harga mulai naik, ini masih dalam kategori gelombang koreksi. Oke, ini gelombang koreksi. Kemudian kalau ada harga naik kembali yang melampaui gelombang koreksi di sini, bisa jadi ini adalah gelombang progresi lanjutan atau barangkali ini adalah gelombang konklusif, yaitu gelombang akhir seperti gelombang kelima dari teori Elliott-Wave. Jadi ini adalah gelombang konklusi. Sama dengan gelombang kelima. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari sini, nah ini adalah gelombang koreksi lanjutan, yaitu C3. Oke. Ini adalah gelombang koreksi lanjutan, C3. Makanya saya bilang di sini bisa aja ini adalah gelombang progresi lanjutan. Atau memang ini adalah konklusi. Atau gelombang akhirnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, perspektif dalam membaca gelombang itu berbeda-beda. Telah saya sampaikan bahwa secara secara candlestick yang sering saya sharekan, semestinya pertumbuhan momentum itu harus diwakili dengan candle kecil, sedang, dan membesar. Ini adalah pertumbuhan momentum. Jadi kalau teman-teman melihat dari konteks dari harga yang ada di sini dalam bentuk gelombang, teman-teman bisa juga melihat bahwa trigger itu adalah sebagai pemicu, yaitu dalam bentuk candle kecil atau gelombang kecil. Kemudian ada gelombang lanjutan, yaitu menjadi gelombang yang lebih besar. Selanjutnya ada gelombang yang proyeksi dari dua candle ini akan menghasilkan gelombang yang paling besar. Jadi di sini konteksnya ada pertumbuhan volume, pertumbuhan perdagangan, pertumbuhan momentum, dan sentimennya positif. Berbeda ceritanya teman-teman, kalau yang kita dapati adalah gelombang awal dimulai dengan gelombang yang besar, kemudian dia sedang, kemudian dia hilang. Besar, sedang, hilang. Nah, di dalam gelombang juga sama. Akan kita dapati di suatu saat di mana pergerakannya sangat besar sekali, diawali dengan gelombang yang sangat besar sekali, kemudian dia hilang. Nah, itu biasanya terjadi dalam gelombang korektif ya, teman-teman. Ini besar sekali. Kemudian dia berukuran sedang. Kemudian dia kecil dan menghilang. Oke. Jadi gelombang korektif itu lebih cenderung kepada likuidasi posisi atau taking profit dari para buyer dalam konteks chart yang ada di depan mata kita. Jadi besar, penurunan yang sangat masif sekali, kemudian ada retracement, kemudian disambung dengan gelombang susulan yang lebih kecil rentangnya, kemudian dia retracement lagi, kemudian dia turun lagi dengan gelombang terakhir yang paling kecil. Nah, itu adalah tanda-tanda gelombang korektif
itu adalah tanda-tanda gelombang yang kehilangan volume perdagangan diawali dengan gelombang besar, sedang, dan kecil. Namun di dalam kuartal teori kita juga tidak usah terlalu pusing. Ya ini trigger, apapun ceritanya mau besar mau kecil, ini tetap trigger. Kan kira-kira begitu ya teman-teman ya, kita nggak usah pusing besar apa kecil. Tetapi pemahaman tentang momentum yang sering saya sharekan, besar kecil hilang, kemudian kecil sedang membesar, itu harus kita jadikan satu acuan terhadap kondisi pasar, apakah minat pasarnya bertumbuh atau tidak. Meskipun di dalam gelombang kita tidak pusing tentang hal itu, namun kita sebagai trader harus melihat, karena secara teori, dari Dow teori secara khusus, gelombang ini memiliki durasi waktu pembentukan. Berapa lama sih gelombang ini terbentuk? Kalau gelombang ini terbentuk dengan kecepatan yang sangat besar dan rentang waktu yang tidak lama, hati-hati. Ini bisa menjadi gelombang koreksi. Tetapi kalau gelombang dimulai dengan kecil, pelan, nah itu hati-hati juga. Karena di sini terjadi pertumbuhan momentum di sini. Teman-teman bisa lihat dari grafik ini. Ada terjadi peningkatan volume perdagangan, momentumnya bagus, sentimennya positif, volume perdagangan meningkat. Nah, itu ciri-ciri dari tren yang sehat. Nah, di dalam perjalanan tren tentu saja yang Anda namanya korektif, teman-teman. Gelombang koreksi ya. Nah, di dalam teori kuartal, kita tidak usah terlalu pusing ya. Kalau Anda turun, sepanjang dia ada breakout, kita nggak usah pusing. Oh, ini udah breakout kok. Aku tinggal cari potensi belinya dengan rasio win rate yang bagus, dengan RR yang bagus, dan ini adalah metode perdagangan yang terbukti, dan kita menandai bahwa breakout itu adalah perubahan minat mendasar dari beberapa upaya percobaan turun yang tidak berhasil, kemudian dia lewat, sehingga dalam konteks harga ini, harga melampaui beberapa resisten yang dengan durasi yang cukup lama. Tentu saja ini adalah sesuatu di sini. Kan gitu ya. Ini adalah indikasi bagi kita, oh ini perubahan minat yang sangat besar yang terjadi melampaui beberapa tingkat resisten. Dan kalau teman-teman perhatikan, saya sering sangat sekali berkata tentang bias. Bias, apa sih yang dimaksud dengan bias? Nah, bias itu adalah harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, atau harga tinggi yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah. Itulah bias. Itulah konvergensi untuk menggambarkan kecenderungan dan dominasi peserta pasar untuk membentuk akumulasi sehingga melahirkan gelombang. Teman-teman lihat dari gelombang turun ini, kalau teman-teman kalkulasi di dalam mulai gelombang ini pecah dari candle yang besar ini, saya lihatnya di 1 jam ya teman-teman, harap maklum ya. Mulai dia pecah dari candle yang satu ini, sampai dia benar-benar pecah akumulasi dari buyer ini, teman-teman bisa melihat kalkulasi dari gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Secara teori Elliott Wave. Namun di dalam teori kuartal, tidak jauh berbeda, cuma pelabelannya kita nggak usah pusing. Karena di dalam Elliott Wave itu yang saya sebutkan terlalu banyak macam narasi yang harus kita pahami. Apakah ini adalah gelombang naratif, gelombang koreksinya menjadi 2, di sini menjadi 3, di sini menjadi 4, atau di sini menjadi 5. Jadi ribet ya. Pelabelannya itu ribet. Sangat ribet. Oke. Jadi saya menawarkan kepada teman-teman satu pemahaman yang gampang menurut teori Elliott Wave, menurut teori dari kuartal, ya kita cukup tandai pemecahan struktur itu kita kalkulasi sebagai trigger. Gelombang trigger. Oh, udah trigger ini. Jadi kita tinggal mencari menggunakan metode dari timur, menggunakan price action untuk mengeksekusi posisi. Oh ya, trigger, saya mau jual nih. Ya sepanjang tidak ada perlawanan dalam bentuk gelombang korektif yang tidak melampaui, oh is okay, ini masih
mencari potensi jual, potensi jual, potensi jual. Oke, jadi kita tidak usah pusing nantinya berbagai macam gelombang yang kita lihat ya. Yang penting pemecahan gelombang yang saya narasikan sebagai akumulasi, teman-teman bisa melihat mulai pecahnya struktur dari harga emas di hari Rabu. Teman-teman bisa mulai lihat pasar sudah mulai menyajikan beberapa tipuan sebelum dia melakukan penurunan. Teman-teman bisa melihat perjalanan beratus-ratus pip sampai suatu saat pada sesi Asia, dia memberikan suatu indikasi yang sangat jelas sekali. Yaitu yang sering saya katakan sebagai candle sifat. Candle yang suka menipu di pagi hari. Oke, itu indikasi pertama yang harus teman-teman tandai sebagai akhir dari suatu tren. Dan ini memang sebagai indikasi awal, teman-teman. Indikasi awal loncatan satu candle di ATH yang baru. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman juga mungkin sudah sangat akrab ya, tentang pergerakan yang tiba-tiba pada pagi hari sebagai tanda klimaks. Sebagai indikasi awal, seperti yang terjadi pada bulan April ya teman-teman, dia memberikan indikasi dasar. Pagi-pagi meloncat. Oke, pagi-pagi meloncat. Kalau kita lihat konteks harganya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga hari Rabu yang lalu itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman harus menandai candle yang muncul tiba-tiba sebagai tanda klimaks dari gelombang beli, dan tentu saja ini adalah pullback sebenarnya ya, dalam konteks harga ini adalah pullback ke sisi atas karena sebelumnya ada tanda penurunan yang besar sudah pernah terjadi di sini ya teman-teman. Sudah pernah terjadi sekitar 500 atau 600 pip. Kemudian harga berkonsolidasi dan di sini dia memberikan indikasi yang sangat kuat sekali. Market sudah selesai di sini dengan hadirnya candle besar pagi hari dalam bentuk big boys yang masuk. Sebelumnya itu adalah candle doji. Dan beberapa saat kemudian mungkin mendekati sesi Amerikanya teman-teman melihat dengan mata telanjang harga ini turun di bawah candle besar ini. Nah ini adalah indikasi kedua. Indikasi yang kedua teman-teman, wah ternyata candle besar itu sudah dilampaui. Close candle merah ini di bawah candle besar. Sehingga apapun yang terjadi, kalau ada kenaikan harga pada sisi atas, maka salah satu opsinya yang bisa kita kerjakan adalah mengambil harga rata-rata tinggi sebagai acuan untuk memasuki pasar. Entry lah di sini, kira-kira ya. Kira-kira di sini, pertama, kedua di sini. Nggak ada opsi lain kalau sudah muncul katalis seperti ini. Pagi-pagi besar, kemudian dia ada break di sini. Nggak ada opsi lain, hanya bisa menjual ketika harga pullback pada kisaran harga rata-rata tinggi. Nah, kalau teman-teman lihat dari konteks ini, bahwa pasar sebenarnya memberikan indikasi-indikasi sebelum dia mengalami perubahan minat. Dan meskipun ini terjadi dalam rentang waktu sekitar 1 minggu atau membentuk candle mingguan adalah candle mingguan minor dalam bentuk candle narrow, candle mingguannya kan start opennya di sini sampai dia close di sini kan mingguannya kan kecil ya gitu ya. Membutuhkan durasi waktu yang cukup lama dalam bentuk candle narrow mingguan, tetapi indikasinya bahwa ini bisa berubah trennya sudah diinformasikan pada candle yang ada di sini. Ya sebagian orang mengatakan ini adalah manipulasi, ya mungkin saja ya, mungkin saja. Tapi yang jelas teman-teman bahwa ya pasar memang sangat kejam ya teman-teman ya. Mungkin pagi-pagi kita tidak mendeteksi hal seperti ini, tetapi itu yang terjadi. Oke, nah teman-teman bisa melihat bahwa perubahan harga membutuhkan waktu yang cukup lama di sini, berhari-hari, sampai akhirnya teman-teman melihat gelombang besarnya yang di sini dalam konteks 1 jam harusnya di sini. Inilah gelombang besarnya yang dia pecah.
Ini gelombang besarnya yang dipecah. Tetapi kemarin dia turunnya di sini dia tidak pecah. Sehingga kadang-kadang dia untuk merubah sudut pandang dari buyer yang banyak ini membutuhkan waktu dan durasi. Sehingga terjadi perubahan minat secara diagonal. Perubahan minat secara diagonal. Dalam konteks ini ya, dalam konteks 1 jam ya. Karena kalau kita bicara lagi pada time frame yang besar, ini berbeda lagi ceritanya. Nah, teman-teman bisa mendefinisikan ini sebagai gelombang trigger. Oke, gelombang trigger. Kemudian ini adalah gelombang koreksi atau kompresinya. Ya, teman-teman tinggal mencari di mana sih letaknya, berapa persen sih koreksinya ke sisi atas. Kalau diukur apakah 38, apakah 50 atau 61. Namun kita bisa mendasarkan perubahan minat itu bisa kita lihat mungkin dari gap, mungkin dari demand gap sebagai salah satu stasiun perjalanan harga di sini sebagai dasar untuk mengamati perubahan minat dalam bentuk pola candlestick. Di sini kah? Atau di sini kah? Ya, atau di sini kah? Oke. Apakah ada katalis menunjukkan gelombang C1 ini selesai atau tidak? Mungkin perlu kita variatif sekali kepada alat yang lain, mungkin alat untuk mendeteksi divergensi dan konvergensi. Apakah kondisinya di sini divergensi atau konvergensi? Apakah ada perubahan bentuk harga dari tampilan pola-pola reversal secara price action di sini? Kalau memang ada, berarti itu adalah tambahan katalis supaya kita bisa lebih matang untuk mengeksekusi posisi di pasar. Oke, nah, teman-teman bisa melihat untuk kapan sih gelombang C1-nya berakhir, teman-teman bisa melihat dari minat beli yang muncul pada area kompresi atau gelombang korektif ini. Teman-teman perhatikan di sini, apakah sesudah itu membentuk harga yang lebih tinggi? Apakah ada di sini tanda-tanda bias atau konvergensi pada area di sini? Kalau memang ada, teman-teman, ya silakan masuk. Karena ini adalah semua tambahan bagi berakhirnya gelombang korektif 1 ini. Supaya kita bisa melanjut kepada gelombang progresinya di sini. Tapi di samping itu teman-teman, bahwa gelombang yang ditawarkan dalam kuartal teori itu juga didasarkan pada area supply dan demand. Pelengkapnya itu tetap harus ada, nggak bisa satu. Oh, Elliott wave ya, Elliott wave. Kalau Elliott wave kan disandingkan dengan apa? Dengan Fibonacci. Nah, bagaimana kita mensederhanakan? Apakah kita juga harus menggunakan Fibonacci di sini? Ya silakan kalau memang itu membantu. Namun saya ingin membantu kepada teman-teman untuk mendeteksi tanpa harus mengukur. Kalau kamu mengukur berapa persen itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena memang untuk mendeteksi retracement membutuhkan alat Fibonacci. Cuma teman-teman perlu tambahan pada indikator mata teman-teman untuk melihat di mana sih reaksi harga mulai start naik. Biasanya dia hadirkan dengan shadow, kemudian ada candle korektif, pola lanjutan, jepit 1, itu bisa menjadi penanda tambahan bagi teman-teman. Mungkin teman-teman ukur Fibonacci ini mungkin 50% atau 61%. Oke, memang segitu. Tetapi adakah teman-teman perhatikan pantulan dalam bentuk shadow itu menandakan sesuatu di sini? Di masa lampau harga nggak mau turun dari sini, makanya dia turun, dia tarik, dia turun, dia tarik, dia turun, dia tarik. Berarti ini adalah support. Oke, support pada pola lanjutan rising one yang teman-teman bisa baca di buku saya, itu adalah pola rising one di sini. Atau dalam supply demand disebut sebagai wave. Sebagai apa? Sebagai base. Tetapi sebenarnya
candle kecil ini adalah penyeimbangan dari lanjutan tren di dalam narasi tren bullish ini, teman-teman. Ini adalah perhentian sejenak sebelum tren melanjutkan perjalanan. Kenapa dia nggak habis candle merah dia nggak turun misalnya? Teman-teman bisa lihat kembali susunan dari bentuk candlenya. Kecil-kecil sedang membesar. Ini momentum. Teman-teman ukur, lihat, baca berapa candle yang naik di sini. 7 candle berturut-turut. Wah, ini kalau sudah 7 candle berturut-turut tanpa ada koreksi, ini sesuatu di sini. Ini pertumbuhan momentum minat pasar, sentimen positif yang jarang terjadi. Karena kalau teman-teman untuk mendapatkan progresi dari tren ini, itu jarang terjadi. Berarti ini sangat strong sekali. Di masalah teman-teman mungkin juga bisa melihat di sini ya. Berapa candle ini? Oh, 9 candle. Ini sesuatu sangat kuat sekali. Tren ini sangat sulit dilawan. Tren ini sangat positif, sangat sehat. Meskipun di sepanjang jalan dia menghadirkan NR4, NR9, Nero 9. Mungkin juga yang terakhir teman-teman juga bisa melihat bagaimana bentuk dari landainya harga ini, kecil sedang membesar yang sedang terjadi dengan yang sedang terjadi di sini. Kecil sedang membesar. Bukankah memiliki histori pergerakan yang kurang lebih sama? Kecil sedang membesar, momentum. Kecil sedang membesar, momentum. Oke, mungkin ya teman-teman ini bisa menjadi sebagai trigger dari koreksi tren yang sedang berlangsung ini. Oke, yang pada akhirnya akan mencari pada titik keseimbangan di mana harga start mulai turun berdampingan dengan harga start mulai naik. Sehingga akan menghasilkan suatu keseimbangan dasar pada harga di kisaran daerah sini. Maybe next week, ya kan, siapa yang tahu. Oke, tetapi dia sedang membentuk trigger di sini ya, teman-teman bisa melihat runtuhnya harga ini secara bagus. Kecil, sedang, membesar. Menyisakan suatu ruang, kecil, sedang, membesar. Probably, ya harga akan mengisi pada ruang yang ada di sini. Supaya kondisinya menjadi seimbang ke depannya. Karena harga selalu menawarkan keseimbangan untuk memberikan perjalanan baru ya. Sehingga tidak mengherankan teman-teman harga selalu jatuhnya di 50%, 61%, tidak mengherankan karena itu zona keseimbangan. Itu area diskon ya. Itu area kortingan di situ. Tidak mengherankan harga suka stucknya di situ. Oke, teman-teman. Nah, di dalam perdagangan intraday, sorry. Ini ngomongnya sebentar ya, belum jalan kemana-mana, tapi waktunya sudah 1 jam. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan dalam konteks harga yang sekarang terjadi, ini koreksi sudah mencapai 38%. Oke, 38%. Dan dari harga yang kalian lihat di sini, gelombang segitiga pola lanjutan dalam bentuk 2 candle Nero harian, sebenarnya di sini teman-teman memperhatikan di sini ada pembentukan bias naik di sini. Ini adalah bentuk pola lanjutan secara grafik. Nggak lihat satu candle di daily-nya. Kalau satu candle di daily-nya ya candle Nero. Tetapi di dalam grafik 1 jam dia adalah pola lanjutan dalam bentuk segitiga ascending. Oke, yang kita pelajari minggu yang lalu. Jadi apa yang saya sampaikan ini selalu berkaitan ya. Nah, menyingkapi tentang akhir dari sebuah tren konklusif dalam grafik 1 jam ini sebagai indikasi, teman-teman bisa lihat di sini. Indikasi ini dia sudah pecah di sini. Dia sudah pecah dan sedikit menawarkan harga yang sedikit lebih-lebih di sini. Dari bentuk 3 candle akhir di sini, 3 buah candle akhir. Di sini ada 3 buah candle. Di sini ada 3 buah candle mendadak besar. Jadi 3 candle akhir perjalanan untuk konteks 1 jam. Ada pemecahan struktur. Inilah cikal bakal sebagai pemicunya. Inilah pemicunya. Oke.
dorongannya, pemicunya. Ini adalah identifikasi atau indikasi pertama yang kita identifikasi. Ini indikasi keduanya. Dalam konteks seperti ini tidak ada penawaran lebih bahwa teman-teman harus mulai melihat sebagai pemicu. Jadi opsinya nggak ada potensi untuk membeli dalam konteks ini ya teman-teman. Ya salah satu yang bisa kita tawarkan adalah melakukan penjualan pada area narrow. Nggak ada opsi lain karena itulah risiko terkecil, retracement yang terbaik, diskon yang terbaik di level 61 ditambah dengan katalis dari harga tinggi rata-rata secara hourly. Itulah opsinya di sini. Kemudian lanjutan kedua, di sini juga terjadi pemecahan struktur, meskipun sedikit terjadi kebimbangan pasar untuk melanjutkan atau tidak, tapi pada akhirnya indikasi inilah yang dia pakai. Indikasi inilah yang dia pakai oleh pasar. Sehingga menjelang subuh terjadi penurunan yang sangat besar pada hari Kamis, dan ini hari Jumat 3 sesi berlanjut. Dari sesi Amerika turun, dia bayar, dilanjutkan pada sesi Asia, melampaui sesi Amerika. Ini adalah sesi Amerika, sesi Asia melampaui, kemudian sesi Eropa melanjutkan perjalanan menutupi sesi Eropa sendiri, dan ini sesi Eropa masih berjalan, Eropa masih berjalan, dan bottom dari sesi Eropa ada di sini. Bottom Eropa di sini ya, candle naik doji atau candle narrow pada time frame 1 jamnya. Dan sadar atau tidak sadar, kalau teman-teman ada membaca buku saya berbicara tentang awal perjalanan selalu dimulai dari harga pembukaan. Dan teman-teman bisa melihat perjalanan sepanjang gelombang naik ini, pada akhirnya ketika harga tidak menemukan momentum, harga akan kembali ke awal perjalanannya, yaitu weekly open di sini. Oke, jadi pada prinsipnya pasar dalam bentuk gelombang naik maupun gelombang turun, gelombang koreksi adalah untuk jeda sejenak, karena nggak mungkin harga atau gelombang itu naiknya lurus ke atas, pasti ada jeda, karena ada pelepasan posisi, sejumlah pelepasan posisi, pasar membutuhkan likuidasi. Kalau naik terus nggak ada liquid, teman-teman, ini naik terus nggak ada yang turun, pasar ini nggak liquid karena orang pada membeli. Berarti orang banyak membeli, nggak ada yang jual, pasar susah bergerak juga. Kan gitu ya, orang pada beli. Gimana sirkulasi uangnya kalau nggak ada yang menjual? Ya kan? Karena kita bergerak di pasar mata uang, sangat dipengaruhi oleh faktor suku bunga, sentimen, data ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Ini menjadi sangat kompleks. Saran saya, daripada mempelajari sesuatu yang membuat kita pusing, mendingan kita lihat sesuatu secara sederhana untuk melihat minat pasar saja, yaitu yang nggak ada yang lain. Kamu harus mengetahui pecahan struktur daripada pasar untuk menggambarkan minat. Kalau nggak begitu ya kita nggak bisa melakukan perdagangan. Jadi kita harus melihat minat pasar dari pecahnya gelombang ini. Udah pecah, oh mulai lepas dia. Tinggal memperhatikan kenaikan ini mampu nggak melewati sisi atasnya. Kalau dia tidak melampaui, ada pola price action pada area di sini, pola bearish, engulfing, inside down, evening star, dan sebagainya, bla bla bla. Yaitu adalah potensi untuk masuk. Inilah harga diskon yang diberikan oleh pasar. Saatnya membeli di sini, membeli turun di sini. Nggak ada opsi lain. Karena kita mendeteksi ini, pemecahan terhadap gelombang naik ini dimulai dari sejak gelombang kecil mulai kehilangan momentum di sini. Nah inilah gelombang triggernya teman-teman menurut quarter teori. Oke, selanjutnya dari perjalanan harga, teman-teman tinggal melihat dari titik terendah ini, 2 level titik terendah itu menjadi acuan yang paling dekat pada sesi American selanjutnya. Pada sesi Amerika selanjutnya, teman-teman tinggal mengecek 2 low ini sebagai gelombang perjalanan di dalam gelombang korektif yang ada di sini.
Jadi pasar mau memasuki jeda harga ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman cek ke perdagangan berdasarkan sesi yang saya buka di dalam 8 jam untuk konteks harga ini, di mana sih harga yang dibawa naik pada saat itu? Permulaan mulai naik di sini sesinya. Teman-teman bisa melihat di sini. Ini awal minggu. Ini hari terakhir, hari Jumat. Sesi Amerika membawa harga naik pada sesi Jumat. So, kemungkinan besarnya ini adalah penerusan ke sesi Amerika ini. Karena kita akan memasuki sesi Amerika pada jam nantinya ya. Kira-kira ya mungkin sampai di 2400 atau berapa di sini ya. Sebagai harga netralnya. Sebagai harga netralnya ya. Kira-kira ya teman-teman akan menjadi mantul-mantulnya di sini. Oke. Oke. Baik teman-teman, itu penjelasan singkat saya tentang gelombang kuartal. Lebih kurangnya kira-kira seperti itulah ya. Lebih kurangnya seperti itu. Kalau untuk teori Elliott Wave, mungkin di kesempatan lain saya di live yang lain saya pelan-pelan sisip aja lah ya. Karena itu membutuhkan waktu yang panjang. Baik, saya pikir cukup teman-teman. Ini sudah jam 6 lewat. Dan kita akan berjumpa pada minggu depan. Kita akan membahas tentang pola reversal yang divalidasi oleh volume. Kemudian kita akan pelajari cara hedging sederhana pada akhir bulan. Baik teman-teman, demikian webinar kita pada sore ini, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini setidaknya bisa menambah wawasan teman-teman dan perspektif yang lebih segar untuk melihat kecenderungan yang terjadi di dalam pasar. Oke, selamat malam buat kita semuanya dan bye-bye.